Halo semuanya, kali ini saya akan meringkas sci-fi film berjudul The Adam Project. Pada tahun 2050, seorang pilot pesawat tempur sedang mencuri sebuah pesawat jet. Dia terkena luka tembakan di pinggangnya. Ada pesawat jet lain yang mengejar dan menembakinya. Sebelum dia tertangkap, dia membuka pintu dimensi untuk melakukan perjalanan ke tahun yang berbeda. Film kemudian pindah ke tahun 2022. Kita diperlihatkan seorang anak bernama Adam Reed berusia 12 tahun. Adam sering dipukuli oleh teman sekolahnya karena suka banyak berbicara dan menyinggung orang di sekitarnya. Ibunya bernama Ellie Reed sudah 3 kali meninggalkan pekerjaannya untuk datang dan berbicara kepada kepala sekolah. Dia berusaha agar Adam tidak mendapatkan hukuman karena dia adalah korban, tapi kepala sekolah memberikan hukuman kepada semua anak yang berkelahi. Semenjak ayahnya meninggal setahun yang lalu, hubungan Adam dengan ibunya menjadi renggang. Ellie berusaha untuk tetap kuat demi putranya, tetapi sulit untuk menangani anak seperti Adam karena dia terlalu banyak berbicara. Malam itu, Ellie pergi untuk berkencan. Ini adalah kencan pertamanya sejak suaminya meninggal. Setelah ibunya pergi, Adam bermain video game dengan ditemani anjingnya Hawking. Tiba-tiba listrik padam. Hawking berlari keluar kemudian menggonggong dengan Adam yang mengikutinya dari belakang sambil memegang senter dan pemukul kasti. Di sana mereka menemukan pohon yang terbakar dan abunya berjatuhan. Adam merasa tempat itu tidak aman. Dia mengajak Hawking untuk kembali ke rumah. Sebelum masuk, dia mendengar suara-suara. Adam mendatangi sebuah gubuk tua yang berada di belakang rumahnya. Dia menemukan seorang pilot yang terluka dengan Hawking yang duduk di sampingnya. Pria itu menanyakan beberapa pertanyaan aneh pada Adam, seperti usianya dan siapa pria yang berkencan dengan ibunya. Dia juga besar mulut dan banyak berbicara seperti dirinya. Pria itu memperlihatkan lukanya pada Adam. Kemudian dia memasuki rumah untuk mengambil makanan dan membersihkan lukanya. Adam terus bertanya siapa dia dan apa yang dia lakukan. Tapi pria itu menolak untuk menjawabnya. Dia mengatakan bahwa itu rahasia. Adam memperhatikannya ketika dia menutup pintu kulkas. Pria itu mengetahui bahwa namanya adalah Adam dan tanggal ulang tahunnya. Mereka berdua juga memiliki bekas luka yang sama di dagu dan juga memakai jam tangan yang sama yang dulu milik ayahnya. Kesimpulannya, pria ini adalah Adam juga tapi dari masa depan. Saat mereka kembali ke hutan, Adam besar menjelaskan bahwa dia mencoba untuk pergi ke tahun 2018, tapi entah bagaimana dia mendarat di tahun 2022. Dia harus kembali secepat mungkin, tetapi pesawat jetnya rusak dan dia dalam kondisi terluka. Pesawatnya hanya bisa diaktifkan dengan memindai DNA-nya, tapi karena dia sedang terluka, proses pemindaian DNA tidak akan berhasil. Adam besar meminta Adam kecil untuk menekan tombol pemindai, hingga akhirnya pintu pesawat itu terbuka. Adam besar memprogramnya untuk memperbaiki dirinya sendiri. Proses ini membutuhkan waktu lama karena pesawat itu hanya memiliki kekuatan 50%. Adam besar menghabiskan malam itu untuk beristirahat di sofa sambil memandangi foto istrinya Laura. Keesokan harinya, setelah Ellie berangkat kerja, Adam kecil mengajak Adam besar ke kamar orang tuanya agar dia bisa memakai pakaian ayah mereka. Adam besar menyadari bahwa ibunya belum bisa melupakan ayahnya dan belum mampu untuk membereskan barang-barangnya. Adam besar memberitahu pada Adam kecil untuk bersikap lebih baik kepada ibunya atau dia akan menyesalinya di masa depan. Dia memakai jaket favorit milik ayahnya, kemudian mereka pergi ke kota untuk membeli obat-obatan. Adam kecil menunggu di luar ketika Adam besar berbelanja. Tiba-tiba teman sekolahnya yang suka mengganggunya muncul. Mereka mulai memukul Adam kecil. Adam besar memberitahunya bagaimana cara menghadapi mereka, tapi Adam kecil tetap tidak dapat menghadapi mereka dan mendapatkan pukulan lagi kemudian dia kabur.
Adam besar tidak tahan melihat itu dan dia masih ingat betapa dia membenci anak pengganggu itu. Dia kemudian mengancam mereka sampai mereka berjanji tidak akan mengganggu Adam kecil lagi. Kembali ke rumah, Adam kecil sedang memeriksa barang-barang Adam besar dan dia tidak mengizinkannya masuk sebagai hukuman karena dia tidak membantunya tadi. Dia menemukan foto Laura dan bertanya pada Adam besar siapa dia. Adam besar menjelaskan bahwa dia istrinya yang sudah tidak ada. Setelahnya, dia pergi dengan kesal. Adam besar pergi ke sebuah bar di mana dia bertemu dengan ibunya Eli yang sedang curhat dengan seorang bartender. Adam besar memotong pembicaraannya dan mengatakan kepadanya bahwa dia seharusnya tidak berpura-pura kuat di depan putranya, karena itu membuatnya percaya bahwa dia kuat. Seharusnya dia berbagi kesedihan dan melewatinya bersama. Sebelum pergi, dia juga mengatakan padanya bahwa putranya tidak membencinya. Dia mencintainya lebih dari yang dia tahu dan dari hati kecilnya yang paling dalam. Eli merasa tidak aneh dengan kata-kata itu karena dia sering mengucapkannya kepada putranya. Pria itu juga memakai jaket yang sama dengan mendiang suaminya. Eli berlari keluar untuk mencarinya, tetapi tidak menemukannya. Keesokan harinya sebuah jet muncul di dekat hutan, dikemudikan oleh Christos dan bosnya Maya Sorian. Mereka membawa tim robot untuk menangkap Adam. Sementara itu, Adam besar bercerita pada Adam kecil mengenai Laura. Mereka bertemu di universitas. Laura memasuki kelas yang salah dan Adam besar membantunya untuk mencari kelasnya. Beberapa tahun yang lalu, dia hilang ketika dia masuk ke pintu dimensi untuk melakukan perjalanan waktu. Adam besar tidak percaya Laura menghilang karena dia adalah pilot terbaik dan dia telah menulis buku bagaimana melakukan perjalanan waktu. Dia mendengar bahwa pesawat jetnya rusak, jadi Adam besar akan pergi ke tahun 2018 karena Laura berada di sana. Adam besar mengetahui bahwa Maya mengubah kunci pintu dimensi untuk perpindahan waktu sehingga Laura tidak bisa kembali. Adam kecil mengatakan kalau Maya adalah partner terbaik ayahnya dan dia selalu baik padanya. Tapi di masa depan, dia mengambil alih teknologi yang ayahnya buat dan menyogok semua orang hingga dia bisa menguasai semua sumber daya penting di bumi. Adam besar memberitahu bahwa ayah mereka secara tidak sengaja menemukan cara untuk melakukan perjalanan waktu. Dia memberinya nama The Adam Project. Adam besar yakin Maya yang membuat Laura menghilang. Pembicaraan mereka terhenti ketika Hawking bereaksi mendengar sesuatu. Adam besar melempar bola khusus ke pintu, memperlihatkan tentara robot yang masuk. Lalu mereka berlari ke halaman belakang untuk melawan robot yang lain menggunakan senjata lightsaber. Dia dengan cepat mengalahkan mereka semua. Tetapi saat mereka akan pergi, Maya muncul bersama dengan Christos dan lebih banyak robot. Christos mulai memukuli Adam besar. Tiba-tiba Laura muncul dan menembaki jet Maya. Dia kemudian kabur dari tempat itu. Sementara Laura dan Adam melawan mereka, menghancurkan robot yang tersisa. Bersama dengan Adam kecil, mereka masuk ke mobil Laura untuk melarikan diri. Jet Maya muncul lagi dan mulai menembaki saat dia mengejar mereka. Laura masuk ke hutan agar dapat lolos dari kejaran mereka. Dua robot keluar dari jet kemudian mengejar mereka. Adam besar menyuruh menghentikan mobilnya hingga membuat satu robot hancur. Kemudian mereka mundur dan membuat robot itu menabrak pohon kemudian hancur. Mereka akhirnya sampai ke rumah persembunyian Laura di tepi pantai. Dia bersembunyi sejak tahun 2018, menunggu Adam menemukannya karena jetnya rusak. Dia yakin Adam akan menemukannya. Laura menceritakan keseluruhan ceritanya kepada mereka. Laura pergi ke tahun 2018 karena dia melihat ada yang melakukan perjalanan waktu ke tahun itu. Ternyata
Di tahun itu, The Adam Project dimulai. Jadi Maya dari masa depan kembali untuk memberitahu Maya di tahun 2018 bagaimana caranya untuk dapat mengendalikan perusahaan. Masa depan mereka suram karena Maya telah mengendalikan semuanya. Ketika Maya mengetahui bahwa Laura tahu mengenai rencananya, dia memasang bom di jet Laura untuk menyingkirkannya. Laura ingin Adam kembali ke tahun 2018 untuk menghentikan The Adam Project, tapi dia menolaknya karena itu berarti mereka tidak akan pernah bertemu di universitas. Laura tidak bisa ikut dengan mereka karena jetnya hanya dapat digunakan oleh pemilik DNA-nya. Sistem keamanan berbunyi, memperingatkan mereka bahwa Kristos telah menemukan mereka. Laura menyuruh mereka pergi dengan mobilnya dan berjanji mereka akan bertemu lagi. Dia kemudian masuk ke rumah dan mengambil senjata. Laura mulai menembaki Kristos dan melihat Maya tiba dengan jetnya. Maya mengancam akan menembaknya jika dia memberitahu di mana Adam berada. Sementara Adam besar meyakinkan Adam kecil untuk ikut dengannya ke tahun 2018. Mereka akan bertemu dengan ayah mereka lagi. Adam kecil mengaktifkan jetnya dengan sidik jarinya. Bersama-sama mereka terbang keluar dari sana. Kembali ke Laura, dia ditembak oleh Maya. Mereka kemudian mengejar Adam. Terjadi kejar-kejaran dan saling tembak di udara. Adam besar menghilangkan jejak mereka dengan mematikan mesin jet, kemudian menjatuhkannya dan menghidupkannya kembali untuk bersembunyi di dalam gua. Begitu musuh mereka melintas dan pergi, mereka terbang keluar dan melakukan perjalanan waktu ke tahun 2018. Adam kecil berjanji tidak akan memberitahu ayah mereka mengenai kematiannya agar tidak mengacaukan waktu. Adam besar masuk ke ruang kelas di mana ayahnya Louis Reed sedang mengajar di kelas. Setelah murid-muridnya pergi, dia melihat Adam besar duduk di hadapannya. Dia segera mengenalinya sebagai putranya. Tepat sebelum Adam kecil berlari ke arahnya untuk memeluknya, mereka mencoba menjelaskan pada Louis mengapa mereka berada di sini dan kenapa mereka membutuhkannya. Tapi Louis menolak untuk mendengarkannya karena dia tidak ingin mengacaukan waktu. Adam besar merasa frustasi hingga akhirnya meninjunya. Tapi Louis memukulnya kembali sebelum akhirnya setuju untuk pergi bersama mereka ke sebuah motel di mana mereka tinggal. Kemudian dia mendengarkan keseluruhan ceritanya. Dia terkejut mendengar rencana Maya dan betapa jahatnya dia. Tetapi dia menolak untuk membantu mereka karena dia tidak berpikir waktu harus dirubah. Adam besar membalasnya dengan mengatakan kepadanya kalau dia harus berhenti menjadi ilmuwan dan mulai menjadi seorang ayah. Sementara itu, Maya dari masa depan tiba pada tahun 2018 juga dan mengunjungi dirinya yang lebih muda yang tidak senang ketika melihatnya. Dia telah melakukan semua hal yang diminta Maya dari masa depan, walaupun dia tahu itu tidak benar dan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Tapi Maya dari masa depan meyakinkannya bahwa perusahaan ini adalah warisan keluarga mereka dan tidak bisa membiarkan pemerintah mengaturnya atau semua pengorbanan mereka akan sia-sia. Kembali ke motel, Adam kecil memberitahu Adam besar bahwa dia tidak benar-benar membenci ayah mereka. Dia membuat dirinya membencinya karena kebencian lebih mudah dihadapi daripada kesedihan dan duka. Ayah mereka selalu bekerja, tetapi saat pulang kerja, dia selalu menyempatkan waktu untuk bermain dengan mereka. Tidak peduli seberapa lelahnya dia. Hal ini membuat Adam besar berpikir. Keesokannya, Louis memutuskan untuk tidak pergi bekerja. Dia ingin menghabiskan waktu dengan Adam dan anjingnya Hawking. Ellie terkejut mendengarnya dan mengatakan bahwa dia ayah yang baik, walaupun dia tidak selalu ada untuk mereka. Adam pergi ke gedung perusahaan Maya, berniat meledakkan prototipe mesin waktu. Ketika tiba di sana, Adam merasa aneh karena tempat itu kosong. Hal ini dikarenakan Maya telah menyuruh mereka pergi dan mengirim robot ke tempat itu untuk menangkap Adam. Adam besar bertarung melawan mereka dengan senjatanya. Sementara Adam kecil melawan mereka dengan menggunakan drone dari jauh.
Adam kecil menembak salah satu mobil yang datang. Ketika salah satu mobil mau menabrak Adam besar, Lois datang menyelamatkannya. Lois menjelaskan bahwa dia berubah pikiran dan ingin membantunya. Dia memberitahunya bahwa meledakkan mesin tidak ada gunanya karena Maya dapat membuatnya lagi. Mereka harus menghancurkan hard drive-nya agar mesin itu tidak dapat dibuat lagi. Sementara Adam kecil masih di luar, tidak menyadari ada jet di belakangnya. Adam besar dan Lois memasuki ruang mesin waktu dan melepas panel hard drive-nya. Tidak lama Maya tiba dengan tim robot. Maya memintanya untuk menyerahkan hard drive-nya jika ingin Adam kecil selamat. Adam besar ragu-ragu untuk menyerahkan hingga membuat Lois dan Adam kecil marah. Tidak sengaja Adam kecil mendorong pistolnya yang menyebabkan tembakan mengenai mesin. Sekarang benda logam di ruangan itu tersedot oleh mesin itu, termasuk senjata dan robot yang salah satunya membawa Adam kecil bersamanya, membuat mereka terjebak di mesin. Sementara Lois mencoba untuk menonaktifkan sistem. Christos melawan Adam besar untuk mendapatkan hard drive-nya. Adam kecil berhasil membebaskan dirinya dengan meninju robot yang menahannya dengan sarung tangan yang dia gunakan untuk mengendalikan drone. Dia menemukan senjata lightsaber di lantai dan mencoba menggunakannya untuk membantu Adam besar. Tetapi dia masih anak-anak sehingga Christos dengan mudah mendorongnya. Christos mencekik Adam besar. Dalam keadaan itu, dia melihat engsel pintu terlepas. Kemudian dia mendorong Christos ke atas agar engsel itu mengenainya dan mereka tersedot ke dalam mesin. Lois tidak bisa mematikan sistemnya, jadi mereka harus pergi sebelum semuanya meledak. Maya mencoba untuk menghentikannya menggunakan pistol yang terbuat dari bahan futuristik yang tidak tertarik oleh magnet, namun pelurunya yang akan tersedot. Jadi ketika dia mencoba menembak Lois, pelurunya tersedot oleh mesin dan mengenai Maya muda yang menyebabkan Maya dari masa depan menghilang. Adam dan Lois selamat tepat sebelum mesin meledak. Tetapi Adam belum menghilang karena selisih waktu 30 tahun membutuhkan waktu untuk memperbaikinya. Mereka kembali ke rumah mereka dan Lois mengakui bahwa dia sudah menduga dia akan segera meninggal, tapi dia tidak ingin tahu kapan atau bagaimana. Setelah mereka semua berpelukan dan saling mengucapkan kata sayang, mereka menghabiskan saat-saat terakhir mereka bersama dengan bermain di halaman belakang sampai Adam menghilang. Kembali pada tahun 2022, Adam memastikan untuk memeluk ibunya dengan erat dan mengatakan bahwa dia mencintainya. Di masa depan pada tahun 2050, Laura memasuki kelas yang salah dan bertemu dengan Adam lagi. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.